Menengok anakku. Aku ingin kau memakai cincin itu terus selama kau menjadi istriku. Radit kembali menyematkan cincin pada jari Nada. Kenapa sih? Kau suka sekali main-mainan menjadi sepasang suami istri denganku. Nada memprotes Radit dan berusaha untuk menarik tangannya, namun Radit tetap memaksanya memakai cincin yang telah diberikan olehnya. Kau sendiri yang bilang akan memakai cincin ini kalau ini dibutuhkan untuk menjaga nama baik keluargaku. Dan saat ini, kalau kau membukanya, maka kau menjatuhkan nama baik keluargaku. Viola selalu memakai cincin pernikahan kami. Dan apa yang orang lain katakan apabila kau tidak memakai cincin pernikahan kita? Mereka berpikir aku tidak memberikanmu cincin dan memperlakukan istri keduaku dengan buruk. Apa kau ingin orang lain membicarakan seperti itu tentang keluargaku? Dengan tatapan mata elangnya, Radit berbicara menatap ke arah Nada tanpa berpaling sedikit pun. Tatapan yang membuat Nada tak lagi mampu bisa menolak keinginannya. Istri kedua? Kau menyebalkan. Protes Nada di hatinya. Mereka berdua tidak lagi berbicara selama perjalanan menuju ke rumah Radit. Nada lebih memilih melanjutkan aksi protes diamnya karena pemaksaan yang dilakukan oleh Radit pada jari manisnya. Dasar tuan semena-mena. Gimana sih caranya aku biar bisa menolak keinginannya? Sekarang bahkan dia sudah berani menyuruhku memakai cincin ini secara paksa. Besok-besok dia akan menyuruhku tinggal bersamanya secara paksa. Seumur hidupku cuma menjadi bayang-bayang dari istrinya. Aku tidak sudi. Mulai hari ini, sebaiknya aku menjaga jarak darinya. Kalau dia mau macam-macam lagi denganku, aku akan memberitahunya kalau aku sedang hamil. Dan dia sudah punya perjanjian padaku tidak akan menggangguku setelah aku hamil. Nada yang masih sewot sama Radit terus saja berceloteh sambil menatap ke arah kaca jendela di sebelah kanannya. Seakan Radit tak ada di sebelahnya. Nada tidak sama sekali bicara dengan Radit. Hingga akhirnya mereka sudah memasuki pintu gerbang rumah Radit. Dan Nada, besok aku akan pergi ke Indonesia bagian timur untuk beberapa jam. Aku akan berangkat dari rumah jam 3 pagi karena pesawatku akan terbang jam 6 pagi. Aku akan kembali besok malam. Aku tidak akan menginap di sana. Aku juga sudah melihat jadwal kuliah untuk besok. Supir akan mengantarmu ke tempat kuliah. Lalu akan menjemputmu kembali selesai kuliah. Radit menjelaskan sebelum membuka pintu mobil dan mengajak Nada untuk keluar dari mobilnya. Tak perlu menggandengku. Aku tahu bagaimana caranya jalan. Nada yang masih cukup kesal masih mempertahankan wajah cemberutnya dan masuk ke dalam rumah lebih dulu daripada Radit yang berjalan satu kaki di belakang Nada. Dari mana kalian berdua? Apa sekarang kalian berdua menjadi mesra seperti ini? Viola berdiri bertolak pinggang di hadapan Radit dan Nada saat mereka masuk ke dalam rumah. Jangan salah paham, Viola. Aku sudah menjelaskan kepadamu kemana kami pergi sore ini. Apa kau lupa? Jawab Radit sambil mendekat ke arah Viola dan ingin mengecup dahi Viola, namun ditepis oleh Viola. Radit ya, apa kau sekarang ingin menggunakan nama keluargamu untuk menutupi hubunganmu yang semakin dekat dengannya? Viola menatap dengan tatapan sinis kepada Radit. Viola, jangan salah paham dulu. Kita bisa bahas ini dengan cara yang lebih baik kan? Ayo ikut aku. Radit sudah menarik tangan Viola menuju ke lantai 2, membiarkan Nada berdiri mematung di pintu masuk rumah Radit. Dia bilang ingin menjadikanku istri keduanya. Lihat saja sekarang. Istri pertamanya sudah mengamuk seperti itu melihatku dan Radit pulang bersama. Dengan pakaian seperti ini. Apalagi jika Radit katakan padanya kalau kami akan menikah sungguhan, dan aku akan menjadi istri keduanya. Hahaha, aku yakin wanita itu akan membunuhku dalam waktu kurang dari 1 hari.
Nada mencibir lalu melangkah untuk masuk ke dalam kamar miliknya. Sepanjang jalan menuju ke kamarnya, Nada tetap saja memaki-maki Radit. Tentunya Nada tidak memakinya secara terang-terangan, tapi hanya di dalam hatinya. Klek, Nada membuka pintu kamarnya, menaruh tasnya sembarang di lantai lalu segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. 30 menit digunakan untuk Nada membersihkan tubuhnya dan juga sisa-sisa make up di wajahnya. Lalu kembali ke walk-in closet untuk mengambil pakaian tidurnya. Kenapa sih dia tidak bisa menggangguku? Kenapa sekarang dia juga mengacak-ngacak pakaianku seperti ini? Mungkin kalau diibaratkan sebagai gunung aktif, saat ini kepala Nada sudah menyemburkan api panas di atasnya. Nada sangat kesal dengan Radit yang telah merubah semua pakaian yang ada di lemarinya, termasuk pakaian tidurnya. Apa dia pikir aku mau memakai pakaian seperti ini di hadapannya? Jangan ngimpi, protes Nada dalam hatinya. Nada segera beralih dari bagian pakaian tidur ke pakaian kuliahnya dan Nada terpaksa memakai pakaian kuliah yang telah disiapkan oleh Radit sebagai pakaian tidurnya hari ini. Masih sambil ngedumel memaki-maki Radit seperti biasanya. Hari ini cukup melelahkan untuk Nada. Apalagi melayani gardening 30 orang sekaligus, sehingga membuatnya mudah terlelap ketika menempelkan tubuhnya di atas tempat tidur. Nada tidur cukup pulas. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, hari ini adalah hari di mana Nada bisa tidur sangat pulas. Mungkin Nada tidak akan bangun kalau tidak ada pengganggu yang meraba-raba ke seluruh tubuhnya. Kamar yang ditempati Nada memang tidak diberikan kuncinya, sehingga Nada tak pernah menguncinya. Mau apa lagi kau kesini? Bukankah kau sedang bersama dengan istrimu? Pergi, jangan ganggu aku. Jawab Nada yang sedikit kesal sambil berusaha menyingkirkan tangan Radit. Aku mau pamitan denganmu. 1 jam lagi aku berangkat. Bisik Radit di telinga Nada sambil tangannya sudah membuka semua kemeja Nada. Dan bibir Radit turun menuju 2 gunung yang ada di balik kemeja Nada. Yes, kenapa kau masih menggangguku juga sih? Kalau kau mau berangkat, berangkatlah. Jangan ganggu tidurku. Ini masih malam. Lagian kau sudah memakai jas seperti itu, kenapa masih mengganggu aku juga? Nanti bajumu lecek. Protes Nada pada Radit yang tidak didengarkan oleh Radit. Kenapa kau tidur memakai pakaian seperti ini? Bukankah sudah ada baju tidur di lemarimu? Sinting, memang kau pikir aku mau memakai pakaian seperti itu? Jangan bermimpi. Cepat pergilah. Jangan sentuh tubuhku lagi. Nada menggeliat mencoba menyuruh Radit untuk pergi dan melepaskan tubuhnya yang sudah mulai menegang otot-ototnya. Aku hanya pegang sebentar. Aku kan sudah bilang tadi, aku mau berpamitan denganmu. Radit kemudian menyibukkan dirinya lagi dengan aktivitas kedua tangan dan bibirnya pada tubuh Nada. Aku ingin berpamitan dengan tubuhmu, supaya aku tidak merindukannya untuk beberapa jam di jalan nanti. Aku baru akan bertemu denganmu lagi nanti sore. Kan sekalian aku ingin menengok anakku. Sudah sebesar apa dia sekarang, Nada? Gumam Radit dalam hatinya. Dan wajahnya sudah tersenyum bahagia melihat perbuatan tangannya sudah berhasil membuat 2 gunung Nada semakin menantang. Jauhkan tanganmu dari tubuhku.